Ketimpangan sosial, luka yang menganga di tubuh bangsa. Di tengah gemerlap kemajuan dan pembangunan, ironisnya ketimpangan sosial masih menjadi luka menganga di tubuh bangsa. Di tengah gemerlap kemajuan dan pembangunan, ironisnya ketimpangan sosial masih menjadi luka menganga di tubuh bangsa. Bagai benang kusut yang tak kunjung terurai, ia merajut realitas pahit bagai jutaan rakyat yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan, diskriminasi, dan ketidakadilan. Ketimpangan sosial bukan hanya statistik kering, melainkan tragedi kemanusiaan yang merenggut hak dan peluang individu atau kelompok marginal. Ia menjelma menjadi jurang pemisah yang lebar antara yang kaya dan miskin, berkuasa dan tak berdaya, elit dan rakyat biasa. Ketimpangan sosial, sebuah analisis mendalam. Memahami akar persoalan, ketimpangan sosial bagaikan benang kusut yang mengakar kuat dalam struktur masyarakat. Ia menjelma menjadi jurang pemisah yang lebar antara kelompok kaya dan miskin, elit dan rakyat biasa, berkuasa dan tak berdaya. Untuk memahami akar persoalan ini, kita perlu menyelami berbagai dimensinya. Yang pertama, dimensi ekonomi. Kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Segelintir orang kaya menguasai sebagian besar kekayaan, sementara mayoritas masyarakat terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Akses terhadap sumber daya, peluang dan akses terhadap sumber daya ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja timpang bagi kelompok miskin dan terkepinggirkan. Yang kedua, dimensi sosial. Status sosial dan prestise. Masyarakat terstratifikasi berdasarkan status sosial dan prestise, di mana kelompok elit menikmati hak istimewa dan penghormatan yang lebih tinggi. Keterbatasan mobilitas sosial. Kemungkinan individu untuk naik kelas sosial dan memperbaiki kehidupannya seringkali terhambat oleh faktor-faktor seperti latar belakang keluarga dan akses terhadap pendidikan. Marginalisasi dan kemiskinan kelompok minoritas seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok etnis tertentu sering mengalami marginalisasi dan diskriminasi membatasi peluang mereka untuk berkembang. 3. Dimensi budaya. Ketidaksetaraan dalam akses budaya. Akses terhadap budaya seni dan pengetahuan seringkali terbatas bagi kelompok miskin dan terpinggirkan. Dominasi budaya elit. Budaya elit sering mendominasi ruang publik, mengesampingkan budaya dan tradisi lokal dari kelompok minoritas. Stereotip dan prasangka. Stereotip dan prasangka negatif terhadap kelompok tertentu dapat memperkuat ketimpangan dan memicu diskriminasi. Dampak nyata ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial bukan hanya masalah statistik, tetapi memiliki dampak nyata dan mengkhawatirkan bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Dampak ini meliputi yaitu kemiskinan dan kelaparan. Ketimpangan sosial erat kaitannya dengan kemiskinan dan kelaparan, di mana kelompok miskin dan terpinggirkan paling rentan terhadap kekurangan gizi dan akses terhadap kebutuhan dasar. Ketidakadilan dan diskriminasi. Ketimpangan sosial melahirkan ketidakadilan dan dalam berbagai aspek kehidupan seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Ketidakstabilan sosial dan konflik. Ketimpangan sosial yang parah dapat memicu ketidakstabilan sosial, kerusuhan, dan bahkan konflik kekerasan. Kesehatan mental yang buruk. Individu yang hidup dalam kemiskinan dan mengalami diskriminasi lebih rentan terhadap stres, kecemasan, dan depresi. Lemahnya kohesi sosial. Ketimpangan sosial dapat mengikis rasa persatuan dan kohesi sosial dalam masyarakat, menciptakan ketegangan dan perpecahan. Mencari solusi menuju masyarakat yang adil. Mengatasi ketimpangan sosial membutuhkan upaya komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak. Berikut beberapa solusi yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, kebijakan yang adil dan
pemerintahan perlu merumuskan dan menerapkan kebijakan yang promosikan keadilan dan inklusi, seperti reformasi pajak progresif, jaringan pengamanan sosial yang kuat, dan investasi dalam pendidikan dan kesehatan berkualitas. Yang kedua, memperdayakan masyarakat. Memperdayakan masyarakat miskin dan terpinggirkan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap modal dapat meningkatkan peluang mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Peran penting individu dan komunitas. Perubahan tidak hanya datang dari atas, kita sebagai individu dan komunitas juga memiliki peran penting dalam memerangi ketimpangan sosial. Berikut beberapa tindakan yang dapat dilakukan. Yang pertama, mendukung organisasi yang bekerja untuk keadilan sosial. Dukung organisasi yang bekerja untuk mempromosikan keadilan sosial dan hak asasi manusia. Menjadi sukarelawan dan terlibat dalam komunitas. Berikan waktu dan tenaga untuk membantu orang lain di komunitas Anda, seperti mengajar anak-anak, membantu orang tua, atau menyediakan layanan kesehatan. Baik, kesimpulan ketimpangan sosial adalah masalah global yang membutuhkan perhatian dan tindakan segera. Dengan memahami akar permasalahannya, dampaknya, dan solusi yang tersedia, kita dapat bekerja sama untuk membangun masa depan yang lebih adil dan setara bagi semua. Ingatlah bahwa setiap individu dan komunitas memiliki peran penting dalam memerangi ketimpangan sosial. Dengan mengambil tindakan bersama, kita dapat menciptakan perubahan yang berarti dan membangun dunia yang lebih baik bagi generasi yang mendatang.